Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro dan hari ini saya ingin membahas satu topik yang sangat penting sekali, yaitu perjalanan perempuan di Indonesia. Kita melihat perjalanan perempuan dari masa ke masa, dari masa kerajaan, dan bagaimana kiprahnya hari ini berperan dalam pendidikan bangsa ini. Kita kehadiran seorang sosiolog dari UI, Ibu Dr. Ida Ruwaida. Selamat datang di studio, Ibu Ida. Terima kasih undangannya. Jadi kalau perempuan ini benar-benar kalau kita bicara titik puncak, kita belum ada di titik puncak. Kalau kita bicara secara historis nggak pernah ada puncak. Ya. Karena kita bisa naik turun. Nah, itu. pertanyaan jebakan ternyata jawabannya. Iya. Tapi menarik ya kalau melihat peran perempuan dari berbagai masa, berbagai peradaban, baik yang ada di Indonesia atau Nusantara pada masa itu. Kalau kita sekarang bicara Nusantara, dengan peradaban perempuan di daerah lain, di belahan dunia yang lain. Apa yang Bu Ida bisa bayangkan hari ini tentang proses atau perubahan itu? Ya, saya kira kalau kita melihat perempuan dari masa ke masa, dari periode ke periode begitu, dan lintas geografis ya. Karena kalau bicara perempuan itu ada isu yang disebut sebagai perlu melihatnya dari pendekatan geokultural politik, geografis, kultural dan politik. Terlepas di dalam hal ini kita juga bisa bicara tentang sosial budayanya juga pastinya ya, sosial budaya ekonomi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa satu catatan penting adalah perempuan itu bukan kelompok yang homogen. Itu yang jadi penting. Karena ketika kita bicara perempuan itu bisa berlapis berbasiskan latar belakang kelas sosialnya. Kita lagi ngomong perempuan mana nih? Perempuan atas, kelas atas, menengah, kelas bawah. Di setiap masa pasti ada itu. Karena kita bicara tentang bahwa masyarakat itu berstratifikasi kalau orang sosiologi menyampaikan seperti itu. Bukan hanya stratifikasi berbasis usia, tapi juga berstratifikasi berbasis yang kita sebut stratifikasi gender gitu. Nah, itu yang jadi menarik sih sebetulnya bagaimana perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki pada masa ke masa gitu. Nah, secara umum sebetulnya dalam konteks ini kita harus melihatnya dengan tadi geografis. Ini lagi kita ngomongin perempuan yang mana nih? Perempuan Papua pastinya beda dengan perempuan Jawa. Ya. Jawa pun sebetulnya kita bisa membedakan Jawa pesisir dengan Jawa ini kerajaan. Kan stereotyping yang sering kali disamakan kan ya? Ya, nah itu yang makanya saya menyampaikan hati-hati bahwa kalau kita bicara tentang perempuan itu bukan kelompok yang homogen. Makanya pendekatan yang juga digunakan itu kita menyebutnya interseksionalitas, intersection, karena perempuan bisa dilihat dari agama, dari latar etnis, kelas sosial, usia tadi gitu ya, latar belakang etnis, udah ya, latar belakang daerah asal dan sebagainya. Itu yang jadi penting sebetulnya. Kalau kita melihat sejarah katakanlah pada masa kerajaan abad-abad pertama, abad keempat mungkin Kutai atau Sriwijaya, di mana peran perempuan dan fungsinya pada masa itu? Ya, meskipun latar belakang saya bukan sejarawan, tapi kan kita tahu ya bahwa di era tersebut itu kan sebetulnya kita juga mengenal raja-raja perempuan gitu ya. Betul, misalnya kita ngomong era Majapahit aja, ada yang disebut sebagai Ratu Tribuana Tunggadewi. Di mana pada saat itu untuk pertama kalinya kita memahami bahwa masyarakat Nusantara waktu itu sebetulnya beragam. Kan kebinekaan itu disadari pada saat Ratu Tribuana Tunggadewi, misalnya seperti itu. Di Sriwijaya juga pernah ada ratu. Belum lagi kita nanti bicara pada masa kesultanan. Di Aceh itu dikenal ada sultanah gitu, bukan hanya sekedar sultan. Nah, artinya kita mau bicara di satu sisi bahwa di era kerajaan, kesultanan, sebetulnya perempuan itu juga bukan hanya sebagaimana yang selama ini stereotip berkembang di masyarakat gitu ya. Dia pada konteks ini adalah menjadi orang-orang yang di belakang, tapi berperan sebetulnya secara politik gitu ya, secara sosial, budaya dan bahkan secara ekonomi. Kalau kita membagi, saya tidak tahu apakah berdasarkan strata atau berdasarkan tadi yang Ibu sampaikan ya, sosial, budaya dan lain-lain. Elemen mana yang mengalami perubahan yang signifikan dalam perjalanan perempuan? Ya, kalau saya sih bilang dimulai terutama dari konteks
sosial. Dalam hal ini adalah secara khusus pendidikan. Karena kita mau bicara bahwa perempuan itu bisa mengalami mobilitas secara lebih luas, mobilitas ke atas ya. Artinya kan tidak lagi di lapis bawah misalnya dari aspek pendidikan. Nah, karena itu sebenarnya perjuangan salah satunya adalah Kartini. Itu terlihat jelas tuh ya. Ya, karena itu sebetulnya yang membuka akses perempuan akhirnya juga bisa ke lapangan kerja, ke pasar kerja begitu. Nah, itu yang jadi modalitas yang utama harus diakui pendidikan, dan pendidikan kemudian membuka akses ekonomi. Ya, pendidikan memang saya sepakat sebagai titik kunci perubahan perempuan, dan kalau kita melihat peran perempuan dalam perjalanan sejarah, katakanlah hari ini kita bisa bilang peran perempuan dalam pemerintahan misalnya jauh lebih maju dibandingkan zaman dulu ya. Kita punya presiden perempuan lah, menteri perempuan dan tapi juga ada peran-peran yang saya katakan kemudian bersifat bukan stagnan tapi mengalami kultur dan budaya yang berbeda. Katakanlah peran perempuan sebagai seorang ibu misalnya, dari masa ke masa adalah seorang ibu, tapi mungkin ibu hari ini bisa jadi mengalami proses yang berbeda dengan ibu masa lalu. Ya. Nah, satu hal yang mungkin perlu disampaikan juga ketika kita melihat seorang perempuan, tadi kan saya sampaikan bahwa perempuan itu bukan kelompok yang homogen. Nah, ketika membahas perempuan, kita juga harus melihat pada konteks status siklus hidup perempuan. Nah, perempuan sebagai anak, perempuan sebagai remaja, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai warga bangsa gitu kan, termasuk isu citizenship-nya sebetulnya begitu. Karena kalau kita kaitkan dengan konteks perempuan dalam hal ini, itu kan sebetulnya kalau dia misalnya sebagai ibu atau istri, itu biasanya kita mengenal apa yang disebut sebagai 3 peran utama begitu ya. 1, peran reproduktif ya kan, melahirkan, mengasuh dan sebagainya, urusan rumah tangga ya, kalau orang Jawa bilang dari sumur, dapur, kasur, kupur dan sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian kita bicara juga peran produktif. Peran produktif itu kan pada lapis bawah itu sebetulnya kontribusi ekonomi perempuan udah cukup tinggi gitu. Cuman kan mereka dianggap tetap perempuan sehingga disebutnya invisible. Seringkali tidak diakui dan dianggap sebagai pekerja keluarga. Ada yang tahu ngangkut perempuan itu semuanya perempuan. Misalnya kalau di Nusa Tenggara Timur ngangkut air untuk kebutuhan mandi laki-laki itu perempuan sebetulnya kan begitu ya. Nah, yang terakhir kaitannya dengan apa yang disebut sebagai kerja-kerja komunitas, disebutnya sebagai community kerja itu kan banyak perempuan ya. Misalnya bicara tentang PKK, posyandu ataupun apa, itu kan penggeraknya sebetulnya perempuan ya. Bahkan ngurusin sampah itu dianggap dilekatkan kepada perempuan, padahal sampah komunitas misalnya seperti itu. Makanya yang disebut sebagai perempuan itu memang dilekatkan dengan apa yang disebut sebagai care work gitu, pekerjaan yang berurusan dengan hal-hal tersebut itu. Bu Ida, saya juga banyak mengamati pergerakan-pergerakan perempuan ya, khususnya setelah era 2010 dengan adanya Internet of Things, komunikasi, pemahaman terhadap isu perempuan, bahkan kemajuan perempuan semakin jelas dan nyata. Tapi saya bayangkan kembali kepada masa-masa kolonial misalnya, kembali ke masa-masa kerajaan, di mana sih titik, karena yang saya tahu hanya Kartini sebagai sosok perubahan, tapi bentuk kolektif katakanlah gitu ya, dari gerakan perempuan yang benar-benar menyuarakan perempuan tuh kalau ditarik dalam sejarah tuh kapan? Era Kartini itu sebetulnya bisa dianggap sebagai bagian dari gerakan perempuan. Karena Kartini itu hidup di era abad 19 ya. Betul. Ya, abad 19 itu sebetulnya secara global itu sebenarnya sedang terjadi gerakan atau yang disebut sebagai gelombang feminis pertama gitu. Ketika kita bicara tentang sibuk menuntut kok ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah tadi di pendidikan, di pekerjaan, termasuk nanti kita bicara pada konteks politik gitu ya. Misalnya hak politik perempuan itu sebetulnya tidak mendapatkan porsi yang memadai. Tapi kalau kita bicara Indonesia di pemilu 1955, perempuan sudah mendapatkan hak politiknya ya, hak untuk memilih, tapi hak untuk dipilih masih diperjuangkan. Makanya kemudian ada gerakan affirmative action ya yang didorong oleh, itu bagian dari gelombang feminis pertama. Nanti ada gelombang
Kalau saya mungkin lebih nyebutnya gerakan perempuan aja ya, gerakan perempuan yang kedua gitu. Nanti ada gelombang yang kedua kaitannya dengan tadi yang politik. Yang ketiga itu yang tadi yang di awal saya sampaikan bahwa perempuan itu berbeda. Apa yang diperjuangkan di barat belum tentu sama dengan yang di timur gitu. Coba Itu di cerita. diversity. Jadi isu diversitas perempuan Meskipun gitu. terinspirasi dari gerakan perempuan sedunia, tapi kemudian yang perjuangkan Iya, karena kan berbeda. sebetulnya Kongres Perempuan itu dimulai dari 75. Kalau di Indonesia bahkan lebih awal Kongres Perempuan pertama ya 1928 ketika mereka menunjukkan bahwa eksistensi mereka itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita tuh punya partisipasi gitu dalam politik. Tapi kalau kita ngomong di konteks global itu yang pertama di Meksiko 75 itu kaitannya dengan pembangunan yang berkecenderungan justru meminggirkan perempuan. Terus kemudian di Nairobi Kongres Perempuan berikutnya 85, yang 95 terakhir kemarin di Cina kan begitu. Nah itu tapi kan Beijing platform itu sekarang udah plus 20 plus 30 begitu ya. Itu bagian dari gerakan-gerakan yang sebetulnya bukan hanya bicara di akar rumput tapi juga bagaimana intervensi secara struktural melalui kebijakan-kebijakan pembangunan. Itu sebetulnya semua bagian dari gerakan. Nah apalagi gelombang keempat itu sebenarnya bicara di dalam konteks yang misalnya salah satunya digital activism gitu, kaitannya dengan perempuan dan digital, terutama dan teknologi STEM. Ini kan menjadi sesuatu hal yang perlu diperjuangkan karena masih ada anggapan bahwa perempuan itu lack of teknologi, perempuan itu lack of science, misalnya seperti itu. Jadi memang situasi yang ada itu memang berkembang dan berkembang sesuai dengan tuntutan. Ya, saya melihat banyak gerakan-gerakan aktivis perempuan feminis yang hari ini juga kadang-kadang bertabrakan dengan berbagai isu ya. Dan di mana titik keseimbangan itu ketika peran-peran itu kemudian didorong untuk maju sesuai dengan keinginan kaum perempuan. Kalau Ibu Ida sebagai seorang akademisi, termasuk juga mungkin pemerhati bahkan pelaku, di mana titik keseimbangan itu? Karena sebagai perempuan tentu ibu juga akan bilang, wah yang ini nih kita agak kelewatan nih, atau ini kita berlebihan nih misalnya gitu ya. Dan ini kan isu-isu yang selalu menarik dari sudut pandang budaya dan juga dari sudut pandang sosiologi menjadi sebuah bahan yang panjang gitu untuk dikaji. Ya, saya kira kan sebetulnya kan nggak pernah ada istilahnya itu dalam tanda kutip tuh titik simpul. Yang ada tuh irisan, pastinya irisan ya, kaitannya dengan irisan-irisan. Ada isu-isu yang dianggap sebagai isu-isu bersama gitu, isu-isu bersama. Misalnya kaitannya dengan tadi pendidikan, pekerjaan, perlindungan terhadap perempuan, isu kesehatan misalnya seperti itu. Itu menjadi isu bersama begitu ya. Tapi ada isu-isu lingkungan misalnya itu menjadi isu bersama sebetulnya. Makanya kita sering menyebutnya sebagai cross cutting isu. Nah, cross cutting isu itu ya, bukan hanya isu perempuan loh harusnya itu. Bukan hanya isu yang diperjuangkan oleh aktivis perempuan saja gitu. Tapi kan harusnya didorong juga oleh banyak kelompok pihak yang lain misalnya seperti itu. Atau sekarang misalnya kita bicara tentang perempuan di media yang naik lagi sekarang, perempuan dan anak kerentanannya menjadi lebih tinggi lagi kan begitu. Nah memang ada hal-hal yang dianggap memang sebagian aktivis perempuan juga kemudian terbelah gitu, berposisi ini non-cutting issue. Ya kalau dibilang non-cutting isu, tapi karena tadi sebetulnya memang kan dalam perjuangan nggak pernah ada bahwa kita tuh sama gitu ya. Selama isunya tuh perlindungan terhadap perempuan dan bagaimana kemudian yang menjadi utama itu sebetulnya dengan indikator-indikator pembangunan dalam tanda kutip ya. Misalnya isu ketimpangan gender. Nah itu kan sudah ada indikator-indikator. Kalau ditanya tadi apa sih titik yang membersamai yang tidak itu, ya itu tadi misalnya ketimpangan dari ekonomi, politik, kesehatan misalnya 3 hal itu. Nah aspek yang lainnya ya kadang-kadang kita memang masih perlu dialog begitu. Karena di antara aktivis perempuan sendiri kan juga berwarna. Betul. Nah ketika terjadi perbedaan-perbedaan itu, Bu Ida melihatnya itu sebagai bagian dari warna. Warna. Iya, dunia itu kan berwarna memang. Tapi kan terus kemudian kita harus mengedepankan juga dialog, mencoba mencari apa sih irisan yang masih mungkin kita coba lakukan. Misalnya dalam konteks memperjuangkan buruh migran aja itu sebetulnya juga ada gitu. Perbedaan di antara
mereka-mereka yang memperjuangkan buruh migran misalnya, atau isu kaitannya dengan pekerja seks gitu. Itu juga ada, yang satu mengedepankan public health, yang satu mengedepankan hak ekonomi misalnya seperti itu. Nah, itu saya kira menjadi bagian yang sebetulnya memperkaya juga gitu, bahwa kita aware, oh ternyata ada isu ini loh, ada isu ini loh, ada isu ini begitu. Bu Ida, 20 tahun terakhir katakanlah ya, di mana peran perempuan di Indonesia atau bagaimana proses pertumbuhan perkembangan keberpihakan pada isu perempuan ini berkembang dibandingkan negara-negara lain. Katakanlah kalau ada indeks seperti apa sih yang sekarang jadi pegangan? Kan ada indeks kebahagiaan, indeks ekonomi, indeks kesetaraan mungkin gitu yang berhubungan dengan perempuan, di mana Indonesia sekarang berada. Dan kemudian apa yang menjadi titik kritis agar gerakan kaum perempuan ini terus bisa berkembang dalam kaitannya dengan laki-laki, di mana peran laki-laki kemudian mempengaruhi pergerakan ini di masa-masa yang akan datang. Oke, kalau ditanya 20 tahun terakhir, itu sebetulnya ada paling tidak ya satu undang-undang yang dikontribusi ya dari gerakan perempuan khususnya, tapi itu sebenarnya bagian dari gerakan pro demokrasi harus dibilang seperti itu. Itu adalah apa yang disebut sebagai affirmative action. Kaitannya dengan perempuan dan politik. Tadi saya sampaikan 55 kita memang perempuan sudah ikut dalam pemilu, tapi kan hak untuk memilih. Nah, sementara kita harus akui hak untuk dipilih itu sebetulnya masih terbatas. Karena apa? Dunia politik itu kan dianggap sebagai dunianya laki-laki. Kan termasuk dalam hal ini proses pengambilan keputusan. Nah, sementara kalau kita merujuk pada paling tidak indeks pembangunan gender, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan itu sebetulnya menjadi salah satu indikator. Nah, oleh sebab itu keberadaan affirmative action terutama memperjuangkan perempuan di legislatif itu sebetulnya menjadi salah satu kemajuan gitu ya. Karena kita bisa lihat ya, sekarang kan udah hampir 20-an persen ya. Dan bahkan Bali yang tadinya 0% perempuan sekarang sudah ada perempuannya. Meskipun jumlah Jakarta aja kan masih juga tidak, kalau dibilang 50-50 ya jauh banget gitu ya. Tapi kan ada angka minimal yang harusnya kalau seperti di negara-negara Skandinavia itu bisa mencapai angka 30-an% ke atas seperti itu perempuan. Kenapa? Karena disitulah sebetulnya ajang bagaimana memperjuangkan kepentingan perempuan. Karena begitu, karena kita juga sadar bahwa ketika ditanya keterlibatan laki-laki, laki-laki kadang-kadang kan tidak aware tentang apa yang sebetulnya dijadikan isu oleh perempuan, kan gitu ya. Makanya perspektif perempuan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dicoba disampaikan kepada berbagai pihak, bahkan kepada perempuan itu sendiri. Kadang karena perempuan meskipun dia perempuan physically, tapi cara pandangnya sebetulnya masih mengukuhkan pembakuan peran gender, saya nyebutnya seperti itu, yang menempatkan perempuan justru jadi korban sebetulnya gitu loh. Nah, itu yang juga jadi penting sebetulnya kalau ditanya 20 tahun terakhir. Nah, termasuk saya sebetulnya ikut terlibat di dalam mendorong undang-undang pornografi misalnya seperti itu. Yang versi pemerintah ya, bukan versi DPR waktu itu. Ya. Nah, karena apa? Karena kan kita tahu ya, pornografi itu lebih banyak menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Meskipun saya kemarin juga menyampaikan lagi ke legislatif gitu ya. Ada undang-undang pornografi tapi kok masih banyak sekali kasus-kasus yang menempatkan perempuan dan anak tetap menjadi korban pornografi misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh ya yang bagaimana upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan di dalam memperjuangkan upaya perlindungan terhadap perempuan, karena kalau bukan perempuan sendiri yang memperjuangkan bagaimana gitu ya. Meskipun Women Vote for Women itu juga masih jadi PR sebetulnya kan gitu. Tapi kan yang terakhir undang-undang TPKS gitu, tindak pidana kekerasan seksual kan gitu ya. Bayangkan gitu ya, dalam satu berapa ya, misalnya datanya kan 3 menit aja berapa kekerasan yang terjadi. Sekarang aja masih banyak sekali ya, apalagi kecenderungan femisida disebutnya. Perempuan menjadi sasaran bukan hanya sekedar kekerasan fisik tapi penghilangan nyawa misalnya seperti itu, yang disebut sebagai femisida, yang sebenarnya di beberapa negara sudah menjadi concern bersama gitu. Kalau di kita masih perlu ada upaya yang didorong dalam hal ini oleh Komnas Perempuan misalnya seperti itu. Nah,
upaya yang memang harus dilakukan itu adalah tadi pelibatan laki-laki sebetulnya yang jadi PR gitu ya. Karena kami juga sebetulnya cukup memprihatinkan komisi yang mengurusi isu perempuan itu laki-laki semua sekarang di DPR gitu ya. Yang itu tadi yang kita pertanyakan. Kalaupun dia laki-laki tapi dia punya perspektif perempuan, harapannya undang-undangnya bisa pro perempuan juga gitu. Kan gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya masih perlu didorong karena bukan hal yang mudah karena mengubah budaya meskipun kita juga tahu banyak anak-anak muda sekarang kalau saya lihat di kampus gitu ya justru ngambil mata kuliah yang berkaitan dengan isu perempuan, gender gitu ya, seksualitas dan sebagainya. Itu justru basisnya adalah minat gitu. Nah, itu yang saya kira meskipun kecil dari konteks gerakan persentasenya sedikit itu mengindikasikan sebuah perubahan buat kita ada transformasi lah, meskipun belum transformasi struktural tapi transformasi kultural mulai ada gitu. Tadi menarik, apa artinya 20%, 30%, katakanlah bahkan 50% ketika sebuah negara itu kemudian memiliki kesetaraan yang di titik yang sama itu. Apa arti dari sebuah negara ketika, apakah artinya kami sangat demokratis, kami sangat terbuka, apa yang kemudian menjadi bentuk Ya, sebetulnya kan pesan? keterlibatan perempuan ya. Keterlibatan perempuan itu kalau bahasa saya itu bukan partisipasi yang instrumental. Harusnya beyond number sebetulnya kita ngomongnya beyond number bukan hanya sekedar persentase. Oke. Karena kita bicara bukan hanya demokrasi prosedural tapi yang kita dorong harusnya demokrasi yang substantif gitu. Termasuk kajian saya ketika kebijakan otonomi daerah itu kan sebetulnya demokratisasi gitu. Salah satunya adalah diindikasikan oleh meningkatnya, menguatnya partisipasi perempuan. Nah, persoalannya partisipasi perempuan masih dilihat instrumental atau Jadi partisipasi yang substantif. Kapasitas juga dong berarti hubungannya ya. Nah, kapasitas. Makanya kajian saya bicara tentang bagaimana pemberdayaan. Jangan diperdayakan, tapi kan harusnya diberdayakan. Tapi bukan hanya perempuan, jangan lupa. Harus juga laki-laki. Ya, baik. Banyak sekali pertanyaan yang saya mau tanyakan, tapi sayang waktunya. Dan tentu saja isu ini isu yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penting dalam proses kita membangun negeri ini. Karena tanpa perempuan tentu saja kita juga tidak akan ada di titik ini. Ya, bukan hanya menarik, harusnya menjadi kepedulian. Betul. Karena sebetulnya yang didorong itu adalah bukan hanya sekedar kita peka adanya isu-isu ini, tapi juga kita harus responsif begitu. Jadi bukan hanya sekedar peka, aware gitu ya, tapi harus juga responsif. Dan itu sebetulnya harusnya sudah sejak 2000 ya, di era Presiden Gus Dur sudah ada impres bagaimana mendorong kebijakan yang responsif. Ya, baik. Wida, terima kasih banyak. Sama-sama. Belajar banyak hari ini. Oke. Demikian bincang-bincang kita hari ini tentang perempuan di Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kita gambaran tentang betapa besarnya negeri dan pentingnya kita semua berkontribusi dalam membangun Indonesia yang semakin baik. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara, dan silakan simak dan unduh tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.